Ya, saudara, lebih dari 2.000 warga negara Indonesia di Thailand merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah di KBRI Bangkok. Untuk mengetahui suasana perayaan Hari Raya Idul Fitri di Bangkok, Thailand, saya telah terhubung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand, Bapak Rahmat Budiman, secara daring. Selamat malam Pak Dubes, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat malam, selamat Hari Raya Idul Fitri dan juga mohon maaf lahir dan batin. Ya, baik Pak Dubes, bagaimana suasana Hari Raya Idul Fitri di Bangkok, Thailand? Suasana kalau dilihat dari secara keseluruhan sama dengan hari-hari biasa mengingat masyarakat di Thailand ini penganut Buddha ya, 95% itu penganut Buddha kurang lebih. Dan kita di sini adalah minoritas umat Muslim ini. Jadi secara keseharian sama dengan hari-hari biasa, tetapi di sentral-sentral di mana komunitas Muslim berada itu suasananya tentu saja mencerminkan suasana Hari Raya Idul Fitri, sebagaimana juga yang terjadi di KBRI. Banyak diaspora Indonesia dan juga membawa teman-teman sahabatnya yang non-Indonesia yang beragama Islam untuk turut sholat di KBRI yang dimulai sebetulnya sejak malam takbiran, dan tadi kita mulai sholat jam 7 pagi yang dihadiri kurang lebih 2.000 orang, atau tepatnya pada waktu sholat sendiri itu adalah 1955. Tapi setelah itu ada juga yang non-muslim yang ikut melakukan perayaan, jadi jumlahnya yang hadir di KBRI itu lebih dari 2.000. Baik, Pak Dubes, lalu kegiatan apa yang digelar KBRI Bangkok untuk warga negara Indonesia yang merayakan Hari Raya Idul Fitri di Thailand? Yang kita lakukan adalah tentu saja pada hari rayanya adalah dimulai dengan sholat Idul Fitri, dimulai jam 7. Kemudian setelah itu ada open house karena memang tempatnya adalah di tempat yang sama, di komplek yang sama. Jadi langsung kita setelah sholat langsung open house dan kemudian masyarakat Indonesia bersilaturahmi dan menikmati makanan-makanan khas Indonesia setiap saat Lebaran. Antara lain adalah ada rendang, kemudian lontong sayur, ada ikan balado, ada lagi bakso, dan juga ada es krim nong-nong. Es krim nong-nong itu seperti kalau di kita itu apa ya? Es campur gitu ya, es campur atau es podeng. Yaitu kita mengundang tukang es krim di sini, tukang es nong-nong di sini untuk juga menyajikan kepada masyarakat Indonesia yang sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Baik, tadi juga Pak Dubes menyampaikan bahwasannya memang ada banyak sekali makanan Indonesia, diantaranya ada bakso, kemudian juga ada soto, segala macam, juga ada ais nong-nong yang tentu saja ini menjadi obat rindu masyarakat Indonesia di kampung halaman begitu ya. Pak Dubes, kita juga tahu bahwasannya di Thailand penganut agama Islam merupakan minoritas di Thailand. Dan Idul Fitri kali ini juga bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Thailand yang kita kenal dengan Songkran begitu ya. Lalu bagaimana toleransi beragama di sana selama bulan suci Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri? Toleransi di sini secara prinsip itu hampir sama dengan di Indonesia. Jadi toleransinya yang tinggi selama bulan suci Ramadan ini dia lakukan berbagai pertemuan silaturahmi, buka puasa bersama, bukan hanya oleh masyarakat Muslim saja, tetapi saya menghadiri beberapa acara buka bersama baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh komunitas-komunitas, termasuk di dalamnya adalah yang hadir adalah komunitas-komunitas non-Muslim. Jadi penghargaan dan juga penghormatan kepada agama-agama yang berlainan di sini cukup tinggi. Nah, seperti sekarang kan back to back kita menikmati Hari Raya Idul Fitri dan juga di sini diadakan Songkran Festival, yaitu festival air ya. Itu adalah suatu hal yang mirip-mirip dengan perayaan Idul Fitri, di mana pada saat Songkran ini banyak orang-orang Bangkok yang kemudian pulang kampung. Jadi tradisi pulang kampung mereka lakukan pada waktu Songkran. Jadi kalau ingin menikmati Bangkok agak lengang, ya ini saatnya, yaitu pada saat Songkran Festival. Dan begitu juga bagi masyarakat Muslim di sini sangat menghargai saudara-saudaranya yang menganut festivity waters itu, dan pada saat yang bersamaan mereka sangat menghargai
orang-orang Muslim di sini, dan orang-orang Muslim ini berpulang kampung bersamaan gitu. Yang satu adalah untuk Idul Fitri ke kampung-kampungnya, yang lain juga untuk melakukan festival water sini. Karena festival water ini adalah salah satu cerminan penghargaan kepada para sesepuh, para orang tua mereka, dengan menciptakan suasana di mana kita mengharapkan suatu blessing dari para sesepuh mereka. Jadi mereka sangat berantusias ke kampung-kampung halaman. Nah, selain hal yang bersifat seremonial yang berkaitan dengan rasa spiritual, Songkran Festival juga merupakan suatu festival kebahagiaan, kegembiraan, di mana saling menyiram air dan lain-lain. Dan khusus untuk tahun ini, pemerintah Thailand membuat suatu hal perubahan dengan Songkran Festival sebelumnya. Jadi sekarang diangkat lebih tinggi lagi, lebih luas lagi, menjadi bagian dari World Water Festival. Jadi men-lift up kegiatan seremonial yang sifatnya domestik menjadi bagian turis yang penting dengan meningkatkan upgrading dari level perayaannya itu sendiri. Sehingga liburnya pun lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini selama 1 bulan diadakan berbagai kegiatan itu. Baik Pak Dubes, kita berbicara terkait toleransi. Bagaimana pandangan Pak Dubes menilai toleransi beragama dan juga keberagaman di Thailand jika dibandingkan di Indonesia? Satu hal yang memiliki kesamaan adalah saling menghormati, ya. Kita saling menghormati para umat yang berbeda agama. Di sini pun demikian, ada penghormatan yang tinggi kepada agama-agama lain selain agama mayoritas di sini, yaitu Buddha. Seperti kami di sini, masyarakat Islam Indonesia yang berada di Thailand, Bangkok khususnya, tidak merasa sebagai suatu kelompok yang minoritas, karena fasilitas-fasilitas yang untuk kegiatan ibadah kita itu disediakan dengan sangat baik. Misalnya di mal-mal itu disiapkan musola-musola dengan tempat wudhu yang sangat bersih, dengan sangat khusus gitu. Jadi kita sebagai orang Islam di sini dengan sangat mudah untuk melakukan kegiatan di peribadahan. Juga di dalam hal yang sifatnya makanan, itu banyak sekali halal food yang disiapkan. Dan jika misalnya ada pengunjung yang muslim, yang kelihatan khususnya adalah yang wanita yang berjilbab, kemudian akan membeli sesuatu dan tahu bahwa yang akan dibelinya, yang dipilihnya itu adalah mengandung hal yang tidak halal untuk orang muslim, mereka akan mengatakan this is not for you gitu. Jadi dia memberitahu kepada orang itu, dan dengan penghargaan yang sangat baik. Jadi kami tidak merasa dikucilkan di sini, tetapi penghormatan sama dengan yang lainnya. Dan itulah yang prinsipnya sama, saling menghormati kepada hal-hal yang berbeda, khususnya dalam masalah ritual keagamaan. Baik, kami ucapkan terima kasih Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand, Bapak Rahmat Budiman, yang sudah tersambung dan juga berbagi kepada pemirsa TVRI secara daring. Pak Dubes, kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampaikan salam kami dengan warga negara Indonesia yang ada di Thailand. Terima kasih banyak.